sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun kita yang ada di gereja, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai dengan 17 dengan tema Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Yesus Kristus manguluhon hita salilingna. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Sepertinya ada masalah ini apa kita, apa namanya? Coba. Oh, sudah. Satokin namang betinang ada masalah kayaknya nih. Tolong dibantu. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu siapapun kita pasti pernah diberikan sebuah tanggung jawab untuk memimpin. Mulai dari skop kecil, amang dan inang dan semuanya kita, sampai mungkin kepada skop yang lebih besar. Mulai dari keluarga kita, sampai dengan mungkin di tempat kita bekerja. Ada pemimpin dan ada bawahan.
Tapi kalau saya bertanya kepada kita Bapak Ibu dan semuanya, sesungguhnya secara jujur mudahkah tugas memimpin itu dalam kehidupan kita, Amang dan Inang dan semuanya? Berarti memimpin orang. Tentu kita akan mengatakan, ngarung nama dokon secara jujur mengatakan susah. Karena apa? Karena kadangkala keinginan kita sebagai orang yang memimpin seperti ini, tetapi ternyata itu tidak dilakukan dan tidak dikerjakan. Menjadi pemimpin tentu bukanlah tugas yang mudah, sebab ada banyak tantangan dan godaan di dalamnya, termasuk godaan terbesar sesungguhnya Bapak Ibu dan orang muda adalah godaan yang datang dari diri kita sendiri. Sebab memimpin diri sendiri jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Berarti Mang Dotinang, tohor teh. Kita akan mengatakan dengan mudah seperti ini kepada orang yang berada di bawah naungan atau di bawah kekuasaan kita. Tetapi dengan mudahnya ketika kita mudah melanggar, kemudian kita membuat alasan klise, kemudian mengatakan itu kan hanya berlaku untuk bawahan tetapi tidak untuk diri sendiri. Odo hibat netong tusat di aledang dak tuson kepada orang lain tapi tidak kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita lebih mampu melihat orang lain lebih jelas daripada diri kita sendiri terhadap diri kita, Amang dan Inang. Karena itu musuh terbesar setiap pemimpin adalah diri mereka sendiri, bukan orang lain. Lihatlah ketika orang-orang yang dianggap terhormat mewakili kita ketika mereka dikritik. Dengan menyebutkan bubarin saja katanya. Dungi ahadu halus niamat tasi Ahmad Sarhoni tehe. Kita sudah sama-sama tahu. Ketika hanya dengan sebutan satu kata yang sangat tidak mengenakkan itu, maka kemudian mengundang reaksi. Bapak Ibu orang muda, ternyata tidak mudah untuk menguasai diri sendiri. Secara khusus dengan mulut kita. Sekarang sudah ikut tangan kita, kan begitu. Nah, apa yang tidak pas menurut kita, bisa dengan gampang dengan tangan kita mengetik dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ada 3 di situ yang kita tahu anggota DPR yang akhirnya menjadi bulan-bulanan masyarakat yang seharusnya mewakili masyarakat tetapi malah menyakiti masyarakat. Yang seharusnya menjadi penampung aspirasi rakyat, yang seharusnya memperjuangkan apa yang diharapkan, dirindukan oleh rakyat, tetapi malah sebaliknya. Panggung itu bukan dipakai untuk memperjuangkan, tapi malah sebaliknya. Justru melukai, menyakiti hati rakyat, Amang dan Inang. Ada banyak perkataan yang bisa kita sampaikan yang tanpa menyakiti orang lain. Karena itu, dengan mengatakan ini dan itu dan sebagainya, akhirnya mengundang reaksi yang begitu berat dan sulit. Sesungguhnya para pemimpin sejati dan yang terbaik, dia harus memusatkan dirinya pada orang lain. Para pemimpin hanya sedikit sekali memikirkan diri sendiri, bahkan oleh Ken Blanchard mengatakan bahkan sudah harus selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi terfokus kepada dirinya, dia tidak lagi terfokus kepada kepentingannya, dia tidak lagi terfokus kepada kelompoknya. Sesungguhnya ketika dia masih sibuk dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan kelompoknya, dengan partainya, dia belum layak disebut sebagai pemimpin karena dia masih terfokus kepada dirinya, terfokus kepada kehidupannya, keluarganya, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, orang muda, saya pikir kita bisa belajar banyak
dari tokoh-tokoh besar yang begitu luar biasa. Kita menemukan ada Nelson Mandela. Bagaimana puluhan tahun dia menderita di penjara, diperlakukan tidak manusiawi. Ketika kesempatan itu datang kepada dia untuk memimpin Bapak Ibu orang muda, apakah dia pergunakan untuk dirinya dan kepentingannya? Ternyata tidak. Ketika dia keluar dari penjara dan dia menjadi pemimpin, orang yang paling kejam malah itu yang dia panggil. Wah, kalau orang-orang di sekitarnya biasalah, sudah langsung Pak Nelson Mandela, ini orang-orang yang kejam. Bagaimana orang-orang yang menyakiti kamu pada waktu itu, bagaimana kita membalaskannya. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh seorang Nelson Mandela, dia mengampuninya. Artinya dia sudah membebaskan dirinya dari dirinya sendiri. Sebagai seorang pemimpin dia tidak lagi melihat kepentingan dirinya. Sebagai seorang pemimpin dia tidak lagi melihat ketika apa yang dialami, apa yang dihadapinya. Dia menyadari itu sesungguhnya bukan sedang menyakiti dirinya, tetapi sesungguhnya sedang menyakiti seluruh orang-orang Afrika pada waktu itu yang terbelenggu dengan ketidakadilan orang-orang kulit hitam yang diperlakukan tidak adil pada waktu itu. Kita juga mengenal ada Martin Luther King Jr. Kita juga mengenal ada Mahatma Gandhi. Bagaimana dengan perjuangannya. Dan kita juga dari tokoh bangsa kita, negara kita, ada Insinyur Soekarno. Bagaimana dalam kehidupan mereka menunjukkan dan memberikan contoh teladan. Itulah sesungguhnya ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam kehidupannya. Bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam kehidupannya, dia justru berfokus, dia justru berjuang, dia justru berusaha untuk boleh memperbaiki kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang rakyat yang ada di sekitarnya, bukan orang-orang yang di sekeliling dia semata, bukan yang ada di kelompok dia semata. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu orang muda pada waktu itu. Surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang sedang menghadapi tekanan berat. Baik dari komunitas Yahudi maupun dari lingkungan Romawi. Bagaimana mereka dipersekusi, bagaimana mereka mengalami diskriminasi, bagaimana nyawa mereka terancam, bahkan harus kehilangan harta bendanya. Itu yang disebutkan di pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Tentu ini sebuah tantangan yang tidak mudah, sehingga bisa saja tergoda untuk kembali pada agama Yahudi yang lebih aman secara sosial dan politis. Usaha majur hita kamang dotinang pasal 10 ayat 33 dan 34 dari Ibrani itu. Dikatakan demikian. Baik waktu kami dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Nah, ternyata Bapak Ibu orang muda, kita menemukan dalam pengalaman jemaat Kristen mula-mula tekanan, intimidasi, ancaman yang mereka alami dan mereka hadapi, ternyata hal itu tidak membuat iman mereka goyah. Walaupun ada juga yang goyah, yang tidak konsisten dan tidak setia. Oleh karena apa? Karena tidak siap dengan resiko, karena tidak siap dengan tantangan, karena tidak siap dengan apa yang mereka alami dan mereka hadapi. Cukup berat tantangan yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ketika menyebutkan di ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu
Perhatikanlah hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jangan katakan ketika para pemimpin pada waktu itu juga pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin agama yang menjadi pengikut Kristus pada waktu itu bukan tidak menghadapi tantangan dan rintangan. Tapi dikatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Bapak Ibu orang muda, tentu tidak jauh. Sebuah kepemimpinan itu berarti adalah berbicara tentang sebuah keteladanan, contoh dalam kehidupan kita. Kalau contoh yang buruk yang diperlihatkan, maka kemudian seseorang itu yang disebut sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan wibawanya. Dungi dohonot tama, asal nama katai doanin nahitate. Ale tadok songoni ujur di televisi do dangi. Ai memang si maupan torinna kan. Nah asal makatai doan dangi boto wahane dok nah maksudok kan. Demikianlah kritik kita terhadap para pemimpin yang asal ngomong dan tidak menunjukkan keteladanan dan contoh. Jala bere kamu amang dut inang. Dari 3 yang oleh netizen, oleh warga, 2 sudah menyatakan minta maaf ade. Sudah menyatakan minta maaf dan sebagainya dengan wajah yang lesu dan wajah yang garang seperti merespon dari apa yang disampaikan oleh warga, oleh masyarakat. Nah itu yang mengingatkan kita dalam kehidupan kita menjadi sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Siapapun kita sesungguhnya adalah pemimpin Bapak Ibu dan orang muda. Lihatlah ketika bos gambar yang sebelah sini dia hanya menunggu, menanti. Tapi ketika leader, pemimpin, dia ikut serta di dalamnya. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tahu apa menjadi pergumulan, persoalan, masalah, apa yang sedang dihadapi dan dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dia tidak bisa cuci tangan. Dia tidak bisa tidak peduli. Dia tidak bisa mengabaikan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu harus masuk ke dalam kehidupan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Bagaimana dia bisa memberikan solusi, bagaimana dia bisa memberikan jalan keluar kalau tidak ada kepekaan, kalau tidak ada kepedulian di tengah-tengah kepemimpinan yang terjadi di dalam kehidupan di antara satu dengan yang lain Bapak Ibu dan semuanya. Karena itu sekali lagi Amang dan Inang, paling tidak kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada pengurus yang bagi muda-mudi, pengurus BEM, atau mungkin bagi yang remaja, pengurus OSIS, dan sebagainya. Maka kemudian di situ menjadi kesempatan latihan bagi kita untuk boleh menunjukkan bahwa kita adalah seorang pemimpin yang benar. Dengan apa? Dengan peka, dengan peduli, dengan terbuka terhadap pergumulan, persoalan yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang yang kita pimpin. Penulis kitab Ibrani langsung mengambil contoh dan keteladanan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus yang kekal, yang konsisten dan tidak berubah. Perubahan zaman tidak akan mempengaruhi sifat daripada Allah itu. Contoh yang diperlihatkan oleh penulis kitab Ibrani ayat 8 ketika disebutkan bahwa Yesus itu tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya, tidak terbandingkan dengan apapun dan dengan siapapun, Amang dan Inang dan semuanya kita. Apakah itu? Dia rela berkorban, dia rela disiksa, dia rela menderita, dia rela mati hanya demi menyelamatkan manusia, hanya demi menyelamatkan kita, hanya demi menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tetapi manusia dalam kehidupannya sering sekali Bapak Ibu terjadi yang sebaliknya. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Saya akan membaca ayat 43. Bapak Ibu dan semuanya silakan membaca ayat 44. Sengaja dong dalam binai sudah disi. Asa tong kita terlatih membuka Alkitab ate.
Mulu buinyan ganu hari Minggu di bawah manyan Alkitab nate. Gitu. So tunggabi lupa. Di dia Markus teh saya dulu di perjanjian lama kan. Luja. Dak jupak ku nang gatti do maksudnya tok kan. Mah. Agabi borak be jadi natong aladang dihafal tok kan. Nah, mari saya akan membaca 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, Bapak Ibu, ternyata sangat kontras. Berbeda 180 derajat dengan pandangan pemahaman yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika di tengah-tengah dunia ini mengedepankan sebaliknya. Ketika Yesus menyebutkan barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Baik kok kamu aja mulus soalnya mangdot inang. Baru teh. Tabudo melayani sesama mangdot inang. Bah, songon nauti do mangalusi. Baru. Tabudo melayani sesama mangdot inang. Ai, hola nauti dope karena memang tidak siap. Mana lebih enak, melayani atau dilayani mangdot inang? Secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan rohonot taruh dilayani ati. Puasa. Ala holan tinggal. Lipat tangan. Dungi. Enak kan? Kalau nggak tinggal panggil. Sini dulu. Enak kan? Ini kurang pas. Ini seperti ini seperti ini. Tapi coba melayani emang dot inang. Baik kalau udah satu so nanti. Harus bersedia. Seperti pelayan di restoran itu. Dipanggil kapanpun. Mendengarkan komplain, keluhan dan sebagainya. Tapi justru Yesus mengatakan seperti yang disebutkan tadi, barang siapa ingin yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu dia. Siapa yang ingin menjadi besar, siapa yang ingin menjadi terkemuka, maka justru dialah yang harus menjadi pelayan atas sesama, bukan sebaliknya. Dan ingatlah ternyata bukan hanya kita amang dan inang dalam posebulung, tetapi juga murid-murid mereka pernah tergoda. Bukan untuk menjadi pelayan tetapi untuk menjadi pembesar. Dengan menyebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini menjadi kritik Yesus kepada mereka. Ketika mereka masih terkooptasi dengan pemahaman dunia, yang terbesar itu adalah orang yang dilayani, yang terbesar itu adalah orang yang hanya tenang-tenang, tapi Yesus menjungkir balikkan pemahaman, bukan seperti itu. Dari sudut firman Tuhan, dari sudut kerajaan Allah, malah sebaliknya. Siapa ingin terbesar, maka dia harus bersedia menjadi pelayan dan menjadi hamba. Bersedia amang dan apa sebelum? Songona sudah ngalus. Sudah bersedia menjadi pelayan, menjadi hamba? Mak otik dope. Ala memang ala ni anak ni raja dohot. Bonu raja. Tabu maho. Aisyah roho. Gabi ho manur nuruan setokan. Etor dia ro pangkakmu etor namanya tokan. Tapi ngai dok kuna tong tolong jo idain kan. Nah, ngai dok ko tolong ayah habi. Kan? Seharusnya itu sudah menjadi puncak dari permintaan permohonan. Dan itu menjadi sebuah godaan dalam kehidupan kita, dan kita diingatkan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan seperti itu, tapi teladanilah Yesus yang menjadi pemimpin atas kehidupan kita, yang sudah lebih dahulu melayani dan memberikan model dan contoh yang baik sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Karena itu sebagai seorang pemimpin dia mampu menguasai kehidupan dan dirinya. Sebagai seorang pemimpin dia tidak terkecoh dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak urgen. Betapa sering sekali kita dalam kehidupan kita juga berlaku seperti itu Bapak Ibu dan semuanya. Dengan mempersoalkan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu urgen di tengah-tengah kehidupan dan keselamatan kita, termasuk di dalamnya adalah apa yang disebutkan pada waktu itu. Dari orang-orang Yahudi yang menyebutkan bahwa makanan itu menjadi persoalan. Padahal oleh Yesus mengatakan
bukan karena makanan minuman menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Betapa gampangnya, betapa mudahnya kriteria masuk kerajaan sorga hanya karena menyangkut tentang ketaatan soal makanan dan minuman. Itu deh. Itu. Karena itu tidak menjadi persoalan lagi, masalah lagi. Ala ini suatu ngabilas rohat tadi. Dungi tadokom mah ala dong atas yang seberang, dungi masuk tuh hita. Dungi dia lang B2, baik mak ngapa nabi? Ngatu hita BHB namuseng. Kriterianya mang dot inang bukan persoalan makan B2 atau B3 deh. Atau B4. Babi buru-buru dungi arbe museng teh. Ai lupa B4 museng dong setong kan. Nah, itu B4 nanti. Buru-buru nakit dangi. Nah, bagaimana dengan disebutkan bukan seperti itu. Tetapi apakah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Justru sebaliknya. Sibuklah dengan apa memuliakan Allah katanya. Dengan apa? Dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah. Itu di ayat 15. Dan kemudian ayat 16. Sibuklah dengan berbuat baik dan membantu sesama kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sudah memahami apa arti menjadi seorang pemimpin dalam kehidupan kita. Yaitu hidup kita boleh berarti, hidup kita boleh berguna, hidup kita boleh bermanfaat terhadap sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itu menunjukkan tentang bahwa kita betul-betul sudah menjadi pemimpin terhadap sesama kita. Dan kemudian karena apa? Kita sudah selesai dengan diri kita dan tidak sibuk dengan yaitu supaya kita yang dimegahkan dan dibesarkan. Karena itu Bapak Ibu, itu yang disebutkan dikaitkan antara ayat 7 sampai dengan ayat 17. Bahkan disebutkan tadi ketika disebutkan di ayat 17 tadi dari pasal yang ke-13 tadi bahwa taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Pemimpin yang telah menunjukkan teladan atau contoh disebutkan ayat 7. Kemudian dan yang berjaga-jaga atas jiwa mereka. Abang dan Inang, kita patut prihatin dengan apa yang terjadi pada saat ini Abang Dut Inang. Nah, sesungguhnya takut do diskusi dalam satu siaran YouTube dengan amata Adian Nabi Tupulu. Dia katakan, Demon it's okay, tapi kalau sampai merusak, sesungguhnya justru siapa yang rugi? Kita yang rugi katanya. Bagaimana dana kita harus keluar lagi untuk itu. Ayo dong katai hamina kendo dengan parhaladu. Mungkin agak biarong pemikiran ni akan manutungi dangi. Bah habis itu bah berutang lagi kan dunaing untuk membangun ini. Nah, daripada utangnya dikorupsi batu aku madaho manigai na musia tong rohana kan. Siapa roh sangat kita sayangkan Amang Dot Inang. Kalau sikap kritis itu harus sebagai orang percaya kita harus menunjukkan sikap yang kritis tapi tidak pernah terlibat dalam tindakan yang destruktif, yang merusak, yang justru merugikan kita juga. Sedia memusikan non mangkarari. Sedir teh Amang Dot Inang. Atau mulai siapa aja teh. Siapa ni siapa teh pajaki. Siap kita. Dengi, itu teh. Iya. Mangan di san, hona pajak, ini kan? Atau samuseng hona pajak. Lautusan hona pajak. Jadi tong demulak kembali dari kita Amang Dot Inang. Tapi bagaimana bahwa ketika semuanya itu kita boleh jaga jalaramoti Amang Dot Inang. Bahwa itu adalah milik kita juga. Kepunyaan kita juga. Maka kemudian bagaimana kita boleh menyuarakan dengan baik dan benar atas aspirasi kita, kerinduan kita dan keinginan kita yang merindukan perubahan di dalamnya. Dalam dunia yang penuh perubahan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan krisis kepemimpinan dan sering sekali mengecewakan, orang percaya memiliki jaminan kepemimpinan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah mengecewakan, yaitu ada
dalam diri Yesus Kristus. Yang menjadi contoh kita, teladan kita. Ia memimpin dengan penuh kasih. Dia memimpin dengan penuh kebenaran. Ia memimpin dengan penuh pengorbanan. Bukan malah sebaliknya mengorbankan orang lain. Bukan sebaliknya memanfaatkan orang lain. Bukan sebaliknya berpikir untuk dirinya dan kemudian memperdaya orang lain demi dan untuk dirinya. Tidak ada kamus dan model yang seperti itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, siapapun kita Mang dan Inang, orang-orang muda yang bermimpi menjadi pemimpin kelak, persiapkan dan belajarlah dari Yesus ketika rindu untuk boleh menjadi pemimpin di masa depan. Dengan mulai berpikir terhadap orang lain, memikirkan orang lain, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk orang lain demi kemudian menjadi berkat dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini ya Tuhan. Yang mengingatkan kami semuanya bahwa kami semua adalah pemimpin, paling tidak pemimpin atas diri kami sendiri. Kadang-kala kami lupa akan tugas kami tersebut Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kami. Memimpin keluarga kami, memimpin orang-orang di sekitar kami, memimpin jadi pemimpin di tempat kami bekerja. Mampukan dan tolong kami ya Tuhan, untuk boleh memberikan teladan contoh pemimpin yang benar, seperti yang telah Tuhan contohkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, yang bersedia berkorban, yang peduli terhadap sesama, yang mendengarkan keluhan, jeritan, persoalan terhadap sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Engkau mengetahui juga apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negara kami ya Tuhan, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada sekelompok orang yang hanya mementingkan dirinya Tuhan, sehingga tidak peduli, tidak mendengarkan apa yang menjadi jeritan, persoalan yang dialami dan dihadapi oleh masyarakat pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, berbicara kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendengarkan suara-Mu melalui hati nurani mereka. Sehingga ketika Tuhan mempercayakan tugas itu kepada mereka, bahwa itu adalah sebuah amanah yang harus dikerjakan, dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, sehingga menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan penuh pengabdian. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh bersuka cita melalui ulang tahun usia, ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, berkatilah dari setiap pribadi lepas pribadi, dari keluarga lepas keluarga, agar senantiasa boleh bersuka cita, bergembira. Demikian jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, kuatkan, mampukan dan tolonglah ya Tuhan, sehingga boleh tetap kuat dan semangat di tengah-tengah pergumulan yang tidak ringan, di tengah-tengah pergumulan sakit yang tidak mudah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan memimpin kehidupan mereka dengan baik ya Tuhan, sehingga boleh tetap teguh, boleh tetap kuat, oleh karena Engkau yang menolong dan menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang dialami dan dihadapi. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Dan tentunya kami terus berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah sampai dengan RT dan RW. Biarlah Tuhan mereka dengan bijak mendengarkan suara-Mu, sehingga setiap apapun keputusan mereka ambil ya Tuhan, tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, dan bermanfaat, berguna bagi warga, bagi masyarakat banyak ya Tuhan, demi kesejahteraan
demi kemakmuran bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati para aparat ya Tuhan ketika mereka harus bekerja dalam menangani situasi kondisi seperti ini. Biarlah ya Tuhan Engkau ingatkan ya Tuhan bahwa yang mereka hadapi adalah saudara-saudara mereka sendiri. Sehingga demikian boleh memperlakukan sebagai saudara. Demikian juga yang menyuarakan suara-suara kebenaran ya Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan tolong. Supaya setiap rakyat yang ikut serta juga di dalamnya Tuhan, untuk tidak terjebak kepada sifat perlakuan tindakan anarkis yang merugikan kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkanlah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.